Hari pertama Lebaran di tengah pandemi COVID-19, Pasar Malam Kanal Banjir Timur Jakarta Timur dipadati warga. Sejumlah warga menyempatkan makan malam dan berburu kebutuhan di pasar ini usai bersilaturahmi Lebaran. Saking ramainya, warga mengabaikan physical distancing atau jaga jarak fisik. Bahkan beberapa di antaranya tidak mengenakan masker. Selain itu, tidak ada petugas Satpol PP yang berusaha menertibkan kerumunan di Pasar Malam Kanal Banjir Timur ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Kanal Banjir Timur, sudah ada Ririn Oktaviani. Ya, selamat malam Ririn. Bagaimana keadaan di Pasar Malam saat ini? Ya Mirva, jika sejumlah warga hari ini memilih untuk melaksanakan silaturahmi secara virtual bahkan menunda mudik untuk memutus mata rantai COVID-19, kondisi berbeda justru terjadi di Pasar Malam Banjir Kanal Timur, di mana sejak petang hari tadi hingga malam hari ini semakin banyak warga yang datang berbondong-bondong ke Pasar Malam Banjir Kanal Timur. Dapat dilihat di belakang saya bahwa arus lalu lintas di sekitar Pasar Banjir Kanal Timur ini semakin malam semakin padat. Dan tidak hanya itu, warga setempat yang berada di sini juga sudah mulai nongkrong kembali di bantaran atau di pinggir banjir Kanal Timur. Tidak hanya itu saja Mirva, bahwa sejumlah warga yang usai melaksanakan silaturahmi di seputar banjir Kanal Timur ini juga menyempatkan untuk mampir di Pasar Malam ini untuk menyempatkan makan malam di pinggir banjir Kanal Timur ini. Tentunya padatnya warga yang berada di Pasar Malam Banjir Kanal Timur ini juga tidak menerapkan physical distancing. Bahkan beberapa di antaranya tidak menggunakan masker. Banyak warga yang datang ke sini tidak hanya berusia dewasa saja, namun juga ada anak-anak dan juga balita yang tidak dilengkapi dengan menggunakan masker. Dari pantauan kami sejak petang hingga malam hari ini, belum ada Satpol PP yang berusaha untuk menertibkan kerumunan di Pasar Malam Banjir Kanal Timur. Mirva. Ya, baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Kanal Banjir Timur Jakarta. Dan pemirsa, meski sudah ada imbauan untuk lebaran di rumah saja, namun arus lalu lintas di kawasan Kalimalang ramai. Mereka nekat keluar rumah untuk berkunjung ke rumah kerabat. Beginilah kondisi lalu lintas di wilayah Kalimalang pada hari Minggu malam. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bekasi terpantau ramai, begitupun arah sebaliknya. Keramaian terjadi akibat masyarakat tetap berkunjung ke rumah sanak saudara di tengah pandemi. Berbanding terbalik di kawasan Hotel Indonesia, di hari pertama Lebaran lalu lintas di kawasan ini terpantau lengang. Padahal biasanya lalu lintas di kawasan ini ramai kendaraan. Sementara petugas Satpol PP berjaga untuk mencegah kerumunan. Presiden Joko Widodo merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sesuai anjuran protokol kesehatan, Presiden Jokowi tidak melaksanakan sholat Id di masjid. Presiden Jokowi bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri pagi tadi di halaman depan Wisma Bayurini, Istana Kepresidenan Bogor. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Istana Kepresidenan Bogor, Muhammadun, bertindak sebagai khotib dan imam sholat Idul Fitri. Muhammadun menyampaikan khotbah bertema Idul Fitri, momentum hijrah, yang mengingatkan bahwa sesama muslim bersaudara sehingga harus saling berbuat baik.
Usai sholat Id, Presiden beserta keluarga kembali ke Wisma Bayurini dan tidak menggelar open house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda, karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya. Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan handetolan dan sanak saudara tentu lebih penting dan harus menjadi prioritas kita semua. Saya yakin bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, meski telah dilarang, sejumlah warga tetap nekat menggelar sholat Id berjamaah di masjid di wilayah Jabodetabek. Bahkan sejumlah jemaah kedapatan tidak mengindahkan protokol kesehatan padahal daerahnya masuk dalam zona merah COVID-19. Meski diimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, ratusan warga di Cikini, Jakarta tetap beribadah di masjid. Pengurus Masjid Al-Makmur di Jalan Raden Saleh ini mengatakan, pelaksanaan salat berjamaah dengan protokol kesehatan, mulai dari cek suhu tubuh, wajib mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Hal yang sama juga dilakukan di Masjid Al-Taqwa di Pondok Bambu, Jakarta. Bahkan jemaat sampai luber ke jalan. Sayangnya masih ada jemaah yang tidak menggunakan masker di tengah pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Tetap kuatnya tetap ada, Mas. Kalau nggak ada mah ya memang kita manusia. Itu depannya, Mas. Mudah-mudahan cepat berlalu lah ya COVID-19 ini. Kita kasihan lah yang kerja. Salat Idul Fitri di masjid juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Ribuan jemaah beribadah di Masjid An-Nur, Kranji, Bekasi, Jawa Barat. Kawasan Kranji memang diperbolehkan gelar salat Id berjamaah karena menjadi salah satu zona hijau di Bekasi. Namun mereka diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan saf sholat dibuat renggang. Namun tetap ada warga yang tidak memakai masker. Lillahi ta'ala aja, Pak. Saya melaksanakan sholat Id di wabah 19 ini, saya lillahi ta'ala aja. Niat aja, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Itu aja, Pak, saya lillahi ta'ala aja. Sementara di Bogor, Jawa Barat, warga tetap menggelar salat Id berjamaah meski masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Warga di Desa Cinangga, Kecamatan Ciampea, melakukan salat berjamaah dengan memisahkan jemaah dari luar daerah dengan jemaah setempat. Dengan pemisahan ini, warga berharap bisa mengurangi penularan COVID-19. Namun sejumlah jemaah tidak menaati protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan tidak mengatur jarak saf sholat. Padahal Kabupaten Bogor masih dalam masa PSBB tahap kedua dan mengatur agar warga bisa salat Id berjamaah di rumah untuk memutus penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu Syawal yang kita rayakan kali ini berbeda suasananya dengan satu Syawal yang pernah kita alami. Idul Fitri adalah silaturahmi. Idul Fitri adalah mendatangi orang tua, mendatangi keluarga, mendatangi kolega. Tapi tahun ini justru kita harus melindungi orang tua kita. Karena orang tua paling berisiko bila sampai terpapar COVID-19. Karena itulah perayaan Idul Fitri kali ini kita menyapa, memohon maaf, bersilaturahmi, memanfaatkan teknologi. Tetap bisa menjaga ikatan silaturahmi, tapi bukan secara fisik, tapi memanfaatkan teknologi menjangkau saudara, menjangkau keluarga, menjangkau kolega. Kami ingin warga Jakarta mampu menuntaskan kedisiplinnya sampai masa ini bisa kita kendalikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.